Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi atau Jakarta Pusat, beberapa pemuda dan mahasiswa mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Soekarno untuk membahas situasi terbaru setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Apakah kalian sudah mengenal berita terbaru? Belum, apa itu? Saya dan Sultan Syahrir mendengar dari radio BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk bertindak. Jika kita sepakat, Wikana bisa menemui Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan keputusan ini. Kami akan menemui mereka dan minta keputusan segera. Sampai jumpa besok pagi. Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 21.00 WIB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduk dulu. Ada di luar. Bung, kami mendapat informasi dari BBC bahwa Jepang telah menyerah. Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mempertimbangkan dengan matang. Jangan sampai ada kekacauan. Benar, kita harus memastikan kemerdekaan ini dapat dipertahankan, bukan hanya diproklamasikan. Jepang mungkin masih memiliki pengaruh. Kita perlu strategi agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tetapi kita juga tidak boleh kehilangan momentum. Ini saatnya untuk bertindak. Baik, beri kami waktu untuk membahasnya. Para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno dengan harapan keputusan segera diambil. Kami para golongan pemuda telah mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju supaya Bung Hatta dan Bung Karno segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan saudara Darwis itu benar adanya. Sebaiknya hal ini kita diskusikan terlebih dahulu dengan PPKI. Tidak, kemerdekaan itu milik kita, hak kita, bukan hak Jepang yang memutuskan. Maka dari itu, kami mendesak agar proklamasi diadakan besok 16 Agustus tahun 1945. Baiklah, saya akan merundingkan keinginan saudara Darwis dan Wikana dengan yang lain. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu, para golongan tua berkumpul untuk merundingkan hasil rapat pemuda yang dibicarakan oleh Darwis dan Wikana. Kemungkinan kita tidak bisa memenuhi permintaan para pemuda karena hal itu terlalu mendalam dan terburu-buru. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Baiklah, pada 16 Agustus 1945 akan direncanakan sidang dengan PPKI untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24.00 WIB di Asrama Perpi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Soekarno, Wikana, dan juga Cisinggi. Berdasarkan laporan Darwis dan Wikana, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita walaupun sudah didesak. Ada yang punya saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar menjauhi mereka dari pengaruh Jepang? Tapi di mana? Bagaimana kalau dia ada Nasdem Clock di Karawang? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Cundanco Subeno dan letaknya di bawah komando peta Buawakarto yang mempunyai hubungan erat dengan dia dan peta di Jakarta. Para pemuda menyetujui ide untuk membahas Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tepat pukul 4.00 WIB, mereka dibawa oleh sekelompok pemuda untuk mendesak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
kami membawa saudara dengan paksa kemari. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar, Bung Sukarno. Kami tahu para golongan muda sudah bersabar, namun semuanya buang. Benar sekali, kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Meski para pemuda menekan Soekarno dan Hatta, mereka tidak berhasil memaksakan kehendaknya karena wibawa kedua tokoh tersebut. Akhirnya, Soekarno berbicara dengan pemimpin pasukan di Rengas Dengklok mengenai proklamasi. Begini, saya akan melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saya berjanji setelah saya pulang ke Jakarta. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di Jakarta. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Purwo akan mengantarkan saudara dan rekan pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Setelah diskusi, akhirnya para pemuda dan golongan tua sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Awalnya Soekarno menolak, tetapi setelah Subarjo memberikan jaminan, Soekarno menyatakan kesetujuannya. Diputuskan bahwa malam itu juga mereka semua kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23.00 WIB, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di rumah Laksamana Maeda, mereka disambut oleh beberapa tokoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, saudara? Saya datang ke sini untuk mengajak saudara sekalian datang ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah ada Soekarno, Muhammad Hatta, serta anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kita tak akan ke sana. Apakah ada kesepakatan sama sekali untuk pergi ke kediaman Laksamana Maeda? Saudara sekali benar, kami tidak ada perjanjian untuk mengakui rumah Laksamana Maeda. Bukan begitu Saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan PPKI Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat saudara sekalian datang dan ikut berunding. Minimal waktu dari kalian saja. Kemudian, para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Cisinggi dan Soekarno sebagai wakil mereka. Sementara itu, anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda.